Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya harapin tentu melaksanakan tugas ruang kolaborasi modul 3.2 ya, dengan judul Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Aratik, dan Ibu Sri Suyatna beserta Ibu Rahmah. Tidak lupa sebagai pembimbing kami yaitu Bapak Sujoko, dalam hal ini sebagai fasilitator, dan selanjutnya pengajar praktik kami yaitu Ibu Nyayu Faridah. Dan untuk memulai tujuan pembelajaran pada yaitu ruang kolaborasi modul 3.2 ini, yaitu CGP dapat mempresentasikan hasil pemetaan aset dan pemanfaatannya. Dan tentu di sini yang perlu kami bahas yaitu macam-macam modal aset. Macam-macam modal aset ini yaitu tentu bagaimana upaya kita ada 7 modal, yaitu 7 modal ini tentu yang lebih utama yaitu modal manusia, dan yang kedua yaitu modal politik, ketiga modal fisik, keempat modal finansial, kelima modal sosial, dan keenam modal agama dan budaya, selanjutnya terakhir yaitu modal lingkungan. Baiklah, selanjutnya sebelum memulai pada materi kali ini, yaitu saya sendiri sebagai pemateri yaitu modal manusia dalam kelompok 3 ini, identifikasi aset atau modal yang dimiliki kepala sekolah yang kompeten, yaitu guru. Guru di sini yaitu kualifikasi pendidikan S2-nya ada 8 guru, dan kualifikasi pendidikan S1-nya ada 34 guru. Dan disinilah bahwa tenaga pendidik dan kependidikannya yaitu berjumlah yaitu S1 3 orang, dan tenaga pendidikan kualifikasi SMA itu ada 3 guru, 3 orang. Dan selanjutnya yaitu peserta didik yang banyak dan beraneka ragam, wali murid dengan latar belakang pendidikan heterogen, security ada 4 orang, dan cleaning service ada 4 orang. Selanjutnya yaitu strategi pemanfaatan oleh Bu Sunarni, yaitu pembahasannya yaitu strategi pemanfaatan modal aset. Kepala sekolah memiliki nilai dan karakter seorang pemimpin untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Yang kedua yaitu guru siap melaksanakan pembelajaran yang baik dan menyenangkan, dan dapat memotivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran yang menyenangkan. Dan selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada murid atau untuk mencari informasi atau mengakses internet di laboratorium komputer. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir memberikan kesempatan kepada murid untuk mengikuti lomba bidang mata pelajaran menggunakan laboratorium komputer. Dan di sini itu kalau saya sendiri yaitu laboratorium agama, yaitu musola. Dan dalam kesempatan kali ini yaitu menggunakan musola ya, saya sendiri yaitu pembelajaran agama dan laboratorium komputer, dan kita sesuaikan dengan praktiknya. Kita komputer ya TIK. Selanjutnya modal sosial. Modal sosial ini diidentifikasi yaitu dari Ibu Rahma, yang mana pada kesempatan kali ini modal sosial, yaitu modal sosial ini yaitu identifikasi aset. Bagaimana upayanya, yaitu yang dimiliki dari pemerintah, dan di sini itu bekerja sama dengan pemerintah dan pemerintah setempat, pemerintah itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu sosialisasi dengan kepolisian, dan yang ketiga kerjasama dengan PLN, dan keempat kerjasama dengan bimbel, dan yang berikutnya yaitu kerjasama dengan Telkomsel, dan yaitu kerjasama dengan pihak yang dapat terlaksananya
yaitu kartu buy untuk menunjang penggunaan pembelajaran berbasis digital yang lebih ramah dan terjangkau bagi anak-anak sekolah terdapat beragam. Dan di sini bahwa identifikasi aset yang dikeluarkan pemerintah tentu adanya kerjasama yaitu untuk ujian ANBK, maka di situ perlu bekerjasama dengan pihak PLN supaya tidak mati lampu atau supaya bisa diantisipasi kegiatan yaitu akses ANBK-nya, dan mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Dan tentu dari materi modul sosial ini banyak sekali yang berhubungan dengan kehidupan kita individu, dan di sinilah bahwa ada juga yaitu strategi pemanfaatan modal aset. Strategi pemanfaatan modal aset yaitu murid dapat mencari ilmu pengetahuan yang tidak hanya di sekolah, tetapi bisa juga melalui kursus atau non formal. Dan selanjutnya yaitu bekerjasama dengan Telkomsel, murid dapat mengakses internet dengan lancar. Yang ketiga yaitu adanya kerjasama dengan PLN, tadi sudah dijelaskan. Ketiga, bekerjasama dengan kepolisian, siswa akan lebih mengerti. Dan selanjutnya bekerjasama dengan puskesmas. Dan di sini bahwa adanya kerjasama dengan puskesmas, dan di sinilah bahwa kita bisa bekerjasama dan dapat terlaksananya yaitu modal sosial atau modal aset sosial. Dan strateginya selanjutnya modal politik. Modal politik ini identifikasi aset atau modal yang dimiliki yaitu kerjasama dengan pihak PAD atau kerjasama dengan OSIS. Dan strategi pemanfaatan modal aset melindungi siswa dari kekerasan anak dan sebagai wadah, yaitu sebagai wadah dari siswa untuk mengembangkan potensi dirinya. Selanjutnya yaitu modal agama dan modal budaya. Identifikasi aset dan modal dimiliki yaitu budaya, kerjasama dengan museum di wilayah setempat, membersihkan kelas sebelum jam pelajaran dimulai. Setiap hari Senin upacara bendera atau hari besar nasional. Selanjutnya agama, adanya keberagaman agama Islam, Buddha, dan Kristen. Dan selanjutnya kreativitas siswa dilakukan dengan cara keagamaan seperti membaca doa sebelum belajar dan yang dipimpin oleh siswa sesuai giliran dan keyakinan yang dimiliki siswa tersebut sesuai dengan keyakinan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Dan setiap hari Jumat membaca yaitu Quran, membaca Quran di sini yaitu surat Yasin bersama guru menjadi imam pada sholat pada waktu, yaitu guru menjadi imam pada waktu sholat zuhur, pada waktu sholat zuhur berjamaah bersama murid berjamaah di musola. Dan di sini tentu termasuk budaya positif yang dilakukan oleh kita sebagai guru penggerak. Dan selanjutnya strategi pemanfaatan. Satu, murid berkunjung ke museum, yaitu mengikuti kegiatan di museum, yaitu diantaranya mengenali tempat-tempat bersejarah. Dan selanjutnya yaitu menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga yaitu meningkatkan keimanan terhadap murid, meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sinilah bahwa tentunya upaya kita yaitu modal fisik. Identifikasi aset atau modal yang dimiliki yaitu modal fisik ini yaitu tersedianya gedung sekolah atau laboratorium komputer dan laboratorium MIPA, perpustakaan sekolah, musola, dan kantin. Dan selanjutnya yaitu bisa dilanjutkan pos satpam, UKS, ruang BK, ruang pramuka, OSIS, ruang guru, ruang TU, toilet guru dan toilet siswa, lapangan voli dan lapangan basket, lapangan futsal, lapangan badminton, sumber air dari sumur dan sumber air dari PDAM dan sumur PDAM atau yaitu PAM dan sumur. Dan selanjutnya strategi pemanfaatan laboratorium komputer untuk jadikan bimbingan bagi murid dan guru, atau laboratorium yaitu musola untuk
melaksanakan kegiatan keimanan atau ibadah